setiap detak jantungku. Oh, setiap detik dalam hidupku, yang ku rindukan hanya menyenangkanmu. Karena setiap hati kami, biarlah hatiku seirama dengan hatimu. Layakkan ku bersujud di hadapanmu, menyembah dan ku rindu senangkan hatimu. Biarlah hatiku seirama dengan hatimu. Layakkan kami bersujud di hadapanmu, Tuhan, menyembah dan ku rindu. Mari angkat setiap hatimu, katakan, biarlah hatiku seirama dengan hatimu. Di setiap hati kami, Tuhan Yesus, biar kami layak datang di hadapan-Mu, Tuhan, hari ini. Menyembah dan ku rindu senangkan hatimu. Biarlah hatiku seirama dengan hatimu, ya Yesus. Setiap kami, Tuhan, di hadapanmu, kami
setiap hati yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kami cinta Engkau Tuhan, kami cinta Engkau Yesus Tuhan. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, Lord. To worship, all my soul rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari dengan segenap hatimu katakan, I love you, Lord. I love you, Lord. Mari angkat tanganmu katakan, lift my voice to worship you, my Lord. To worship you, all my soul rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your Mari sekali lagi katakan, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, to worship you, all my soul. Tuhan, yang siap Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan.
Kami mau buka hati kami, kami mau buka telinga kami Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Tegur kami Tuhan, perbarui hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Bapa, terima kasih atas kasih anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang telah tolong kami, Engkau yang telah selamatkan kami. Bahkan kami yakin, kami percaya kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Saatnya kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang keluar dari bibir mulut hamba sesuai dengan perkenanan-Mu, dipimpin dan ditolong oleh Roh Kudus untuk menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, sehingga apa yang firman ditaburkan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Shalom GC, apa kabar? Hari ini kita akan belajar apa itu home sweet home di dalam Tuhan. Apa itu rumah yang disebut sebagai kemah abadi di Alkitab. Kita akan baca satu firman Tuhan terambil dari Yosua 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan kalimat terakhir ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian kata Yosua. Jadi ini adalah dengan perikop pembaruan perjanjian di Sikem. Yosua men-challenge orang-orang Israel untuk, kamu ini mau nyembah siapa? Sebab Yosua tahu bahwa Allah yang dia sembah, Tuhan yang dia sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhan yang sama yang sudah menyertai Yosua dari keluar dari perbudakan di Mesir, mengalami proses, mengalami ujian 40 tahun di padang gurun. Bahkan pada saat Yosua diangkat oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, dan Tuhan memimpin Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan dan tetap kering, Yosua tahu persis bahwa Allah yang dia sembah, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub adalah Allah yang hidup, Allah yang menyertai, Immanuel. Nah, kita akan belajar kenapa kok Yosua bilang aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ada satu lagu yang nempel banget di hati saya dari sejak 5-6 tahun yang lalu. Saya bikin poster di rumah, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Lagunya berbunyi, jika Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka keluargaku adalah surgaku. Nah, inilah yang harusnya kita rindukan, bahwa keluarga kita, rumah kita yang kita tinggalin, home is the home sweet home. Bukan cuma sekedar house yang bangunan yang megah, tapi enggak ada kehangatan di dalamnya. Tapi sayangnya banyak dari kita, di antara kita ya, yang saya berdoa jemaat-jemaat GPI PRJ, anak-anak mudanya adalah anak-anak muda yang diberkati, penuh dengan damai sukacita yang daripada Tuhan, damai sejahtera dan hatinya penuh sukacita di rumah ya. Tetapi kalau enggak, kita akan belajar hari ini bagaimana caranya supaya kita bisa mendatangkan surga buat keluarga kita. Kita pelajari dulu di awal bahwa ada satu masa di mana manusia adalah milik Allah, yaitu ketika Tuhan ciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden.
Pada saat itu hubungan manusia dengan Allah adalah hubungan yang sangat harmonis, hubungan yang seperti bapa kepada anaknya. Tapi satu hari Adam lihat istrinya telah terbujuk oleh si ular dan makan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Dan Adam ikut-ikutan. Padahal seharusnya Adam sebagai kepala keluarga bisa menuntun istrinya Hawa untuk ikut dengar apa kata Tuhan. Tetapi Adam terbujuk oleh Hawa dan manusia terbuang dari Taman Eden. Nah, disinilah hidup manusia terpisah dari Allah. Manusia yang tadinya menjadi milik Allah sekarang terpisah oleh Allah, kehilangan kemuliaan Allah. Nah, singkat cerita, Tuhan membuat rencana penyelamatan umat manusia. Dan rencana penyelamatan itu hadir pada saat Natal. Di bulan Desember kita merayakan Natal. Pada saat Natal, Yesus membawa surga kepada manusia. Sebab dia berasal dari surga. Dia yang di surga mulia rela turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus lahir, dibesarkan oleh tukang kayu, Yusuf dan Maria istrinya. Tumbuh besar, kemudian di usia 30 tahun memulai pelayanannya. Sepanjang hidupnya, Yesus taat dan setia melakukan perintah Bapa di surga. Dia tanpa cacat, tanpa celah. Maka dia adalah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Kemudian tiba setelah 3,5 tahun pelayanannya, di hari mendekati Paskah, Tuhan Yesus ditangkap, diadili, kemudian disalibkan dan mati di hari Jumat Agung. Tapi puji Tuhan, pada hari yang ketiga di hari Paskah itu, Tuhan Yesus bangkit. Di hari Jumat Tuhan menebus dosa manusia. Di hari Paskah dia bangkit. Kuasa ilahinya membawa manusia ke surga. Saya rangkum ulang ya. Natal adalah Tuhan Yesus membawa surga kepada manusia. Dan Paskah, Tuhan Yesus membawa manusia ke surga. Jadi manusia yang sudah terputus hubungannya oleh Allah di Taman Eden diperdamaikan oleh Tuhan Yesus melalui karya teragung terbesar di dalam kehidupan manusia, yaitu penebusan di atas kayu salib. Satu setengah bulan yang lalu kita merayakan Paskah, dan kemarin tanggal 13 kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Minggu depan kita akan merayakan Pentakosta. Pentakosta atau hari ke-50 adalah ketika murid-murid Tuhan Yesus mendapat urapan dari Roh Kudus untuk memperlengkapi di dalam pelayanannya memuridkan. Kenapa harus diperlengkapi? Kenapa harus memuridkan? Sebab Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita.
Sebab home sweet home-nya kita adalah bersama dengan Yesus di surga. Itulah home sweet home-nya kita. Kak, tapi aku nggak merasakan karya penebusan Tuhan Yesus itu di dalam hidupku. Jawabannya adalah serahkanlah dirimu kepada Roh Kudus. Sebab ketika Yesus naik ke surga, Yesus sudah memberitahu bahwa Dia akan memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Manusia pada umumnya punya konsep berbuat baik agar selamat. Tapi enggak demikian dengan kekristenan. Di dalam kekristenan, kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita, supaya kita mampu berbuat baik. Jadi bukan kita berbuat baik supaya diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, Tuhan meninggalkan Roh Kudus untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Serahkanlah dirimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus di dalam hidupmu. Karena Roh Kudus adalah penolong, Dia yang mengajar kita, Dia yang menguatkan kita. Dia yang akan memberikan iluminasi pencerahan ketika kita membaca Alkitab. Kok ini ayatnya kok kena banget ya di hidupku. Nah, itu menjadi rema, menjadi firman yang hidup di dalam kehidupanmu. Berarti kunci dari sukacita apa? Kunci dari sukacita adalah menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang artinya Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Dialah yang punya hak atas hidup kita. Dan kita hidup seturut seperti Yesus telah hidup. Mungkin kesannya seperti sharing hari ini membosankan sekali. Tapi dengar teman-teman, bahwa yang terpenting di dalam kehidupan kita supaya kita mengalami home sweet home dengan Yesus adalah, dengan Tuhan Yesus adalah, kita mengerti mengapa Tuhan Yesus rela disalibkan untuk kita. Bahwa pemberhentian terakhir kita nanti adalah di Sion yang baru. Saya pernah sharing di sini tentang kehidupan kekristenan yang perlu kita lalui, mulai dari keluar dari perbudakan dunia, keluar dari Mesir. Apa kunci dari keluarnya bangsa Israel ke Mesir? Tulah ke-10 dioleskan darah anak domba di pintu-pintu rumahnya, yang sebagai tanda adalah milik Tuhan. Sama seperti Yesus telah menebus kita, umat manusia. Darahnya tertumpah, darah anak domba tertumpah untuk kita. Saat itu juga bangsa Israel harus keluar dari Mesir. Malam itu juga bangsa Israel harus keluar dari Mesir. Sama seperti kita, setelah kita menyadari bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, darah anak domba tertumpah darahnya di atas Bukit Golgota, maka saat itu juga kita harus meninggalkan dosa kita. Tidak gampang, betul, tidak gampang. Bangsa Israel aja keluar dari Mesir masih dikejar sama Firaun. Menunjukkan seperti kita hidup sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dosa masih terus mengejar kita. Iblis masih mau seret-seret kita balik ke dalam dosa. Seperti Firaun mengejar bangsa Israel sampai ke Laut Teberau, di mana Tuhan membuka
Laut itu menjadi kering, mujizat Tuhan dinyatakan. Bangsa Israel bisa melewati laut itu di tanah yang kering, sedangkan Firaun tenggelam di dalam laut itu. Menunjukkan bahwa kuasa Allah tidak akan pernah kurang untuk menyelamatkan kita dari iblis yang masih mengejar kita. Makanya berilah dirimu dibaptis. Seperti orang Israel itu berjalan di bawah air, berilah dirimu dibaptis sebagai pernyataan bahwa aku ini adalah milik Tuhan. Pernyataan untuk kita bertobat. Di situ Tuhan akan memisahkan hidup lama kita dan hidup kita yang baru. Yang belum dibaptis, nanti selesai pandemi harus dibaptis. Sebab di situ kuasa iblis dihancurkan oleh Tuhan. Sama seperti Firaun tenggelam di dasar laut terberau itu. Setelah itu bangsa Israel jalan menikmati mana, roti dari surga. Itu artinya kita sebagai umat Tuhan harus mengkonsumsi sesuatu yang murni yang berasal dari surga, yaitu firman Allah yang murni, ini Alkitab. Saya percaya ya dan amin bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan yang berisi kebenaran. Ini adalah kebenaran, maka saya konsumsi kebenaran yang daripada Tuhan. Firman Tuhan yang murni. Bukan firman Tuhan yang sudah dimodifikasi di sosmed. Makanya muncul pencemooh. Kalau mau belajar firman Tuhan, ini Alkitab. Ya dan amin. Walaupun bangsa Israel banyak mengeluh, tapi di hari Pentakosta, hari ke-50, di gunung tempat Musa bertemu dengan Tuhan, Gunung Sinai, Tuhan menampakkan dirinya dalam api, dalam badai, sama persis seperti ketika Pentakosta di loteng Yerusalem. Roh Kudus turun, api menyala. Di dalam kehidupan kekristenan artinya kita harus mempersiapkan diri untuk dibaptis oleh Roh Kudus supaya kita menyala-nyala. Sebab apa yang Tuhan lakukan di atas Gunung Sinai adalah untuk memperlengkapi, menguatkan bangsa Israel ketika berjalan di padang gurun. Untuk menghadapi 10 ujian di padang gurun, bangsa Israel tetap aja enggak lulus. Di dalam kehidupan kekristenan kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita disertai oleh Roh Kudus supaya kita mampu menghadapi padang gurun di zaman ini. Banyak loh padang gurun di zaman ini. Ada yang broken home, depresi, masalah keuangan keluarga, masalah pendidikan, apalagi sekarang lagi school from home, banyak yang stres. Itu adalah padang gurun yang harus kita lalui. Tapi ingat bahwa Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya sebagai penolong. Alkitab berkata, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tapi nggak gampang, Kak. Betul, nggak gampang. Makanya Roh Kudus berdoa buat kita, menyampaikan keluhan-keluhan terdalam yang tidak mampu kita sampaikan pakai mulut kepada Tuhan. Roh Kudus pimpin diriku. Ayo semua yang di rumah, taruh tangan kananmu di dada. Roh Kudus pimpin diriku, supaya aku mampu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab aku tahu ujian-ujian yang datang kepadaku semuanya pasti bisa aku lewati bersama dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan
kekuatan di dalam Kristus yang telah memberikan kekuatan kepada kita. So, kenapa harus depresi? Saya baca akhir-akhir ini depresi menjadi sebuah tren topik untuk dibicarakan. Minggu lalu ibadah JC Youth juga dibahas tentang depresi, dibahas tentang kesehatan mental. Saya tidak akan bahas ulang, tapi saya cuma mau ambil bahwa akhir-akhir ini memang depresi menjadi sesuatu yang muncul di mana-mana. Kenapa depresi? Karena yang dilihat hanyalah gelap. Segala sesuatu dunia ini rasanya kayak gelap. Saya waktu SMA 25 tahun yang lalu. Ya, 25 tahun yang lalu, sekitaran tahun 96, 97 ya. Saya paling suka pelajaran fisika. Pelajaran yang orang lain gak suka. Gelap adalah suatu kondisi ketidakhadiran terang. Ulang ya. Kegelapan itu hanyalah sebuah kondisi karena terang tidak hadir. Sama persis seperti hidup kekristenan kita. Ketika terang Kristus tidak hadir di dalam hidup kita rasanya gelap. Maka kita harus bergereja, walaupun secara online. Gereja di dalam perjanjian baru, di dalam bahasa aslinya ditulis eklesia. Eklesia diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dipanggil. Jadi kamu dipanggil, saya dipanggil, kamu dan saya dipanggil sama Kristus. Bukan kita yang datang sama Tuhan, tapi Tuhan yang sudah pilih kita. Tuhan panggil kita. Panggil dari mana? Panggil dari kegelapan. Kalau saya ingat hidup saya, wah malu. Hidup saya yang dulu penuh dengan kegelapan. Tapi saya tidak biarkan iblis mengintimidasi diri saya. Tidak saya biarkan. Kenapa? Sebab eklesia Tuhan telah memanggil kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Hidup kita diterangi oleh kasih Kristus. Hidup kita diterangi oleh terang yang ajaib. Tidak cuma sekedar dipanggil-panggil. Kita dipanggil, kemudian dimuridkan. Coba ya. Kita dipanggil, kemudian kita dimuridkan. Dimuridkan di dalam terangnya yang ajaib. Disitulah teman-teman harus menyadari kenapa kita harus bergereja. Karena di dalam gereja kita dimuridkan. Habis dimuridkan gimana? Habis dimuridkan kita jadi murid Kristus. Kita disuruh pergi. Amanat agung Tuhan Yesus, Matius 28 ayat 18. Benar ya? Matius 28 ayat 18 19. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19 sampai 20 ternyata. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jelas kan? Tadinya hidup kita gelap, kita hidup di dalam kegelapan karena tidak adanya terang di dalam kegelapan itu. Kemudian kita dipanggil oleh Tuhan, sini kamu. Di dalam terangnya yang ajaib, kita dimuridkan. Habis itu kita dicemplungin lagi ke dalam gelap.
Kita dibalikin lagi ke dalam dunia yang gelap itu supaya kita menjadi terang di tengah kegelapan. Tuhan berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Itulah artinya. Yang tadinya kita hidup di dalam gelap, dipanggil sama Tuhan, dimuridkan oleh Tuhan. Nah, sekarang kamu sudah menjadi terang, kamu sekarang pergi menjadi terang di tengah kegelapan. Pergi, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Ya kan? Kan kayak gitu konsepnya. So, depresinya gimana? Tapi hidupmu lagi nggak baik-baik aja nih Kak. Doa Bapa kami gimana? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Maka tugas kita adalah menjadi agen-agen surga untuk membuat di bumi seperti di surga. Masih ingat tadi? Ada satu masa di mana manusia adalah milik Allah di Taman Eden. Berarti sebenarnya DNA kita adalah bersama-sama dengan Allah di surga. Itulah kenapa ketika bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua, Tuhan bilang ini bukan pemberhentian yang terakhir. Waktu bangsa Israel sudah masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan masih bicara bahwa nanti akan ada pemberhentian terakhir. Kalau teman-teman baca ya, rajin baca Alkitab, nanti akan tahu bahwa 400 tahun kemudian, yang namanya tabut perjanjian ya, tabut Allah itu ya, dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian, tidak selesai sampai situ. Tidak selesai sampai situ. Sampai akhirnya nanti selesai ketika tabut perjanjian itu dibikin bait Allah oleh Salomo di atas Bukit Sion. Ya, 400 tahun lamanya. Ya, mulai dari Yosua turun sampai nanti Isai, Daud pun tidak boleh bikin bait Allah karena tangannya berlumuran darah. Anaknya yang boleh bikin bait suci, bait Allah di atas Bukit Sion. Nah, kehidupan kekristenan kita tujuan akhirnya bukan di dalam kehidupan ini, tetapi ketika nanti kita diangkat oleh Tuhan ke Sion yang baru. Sampai sini nangkep kan maksudnya? Prototipe kehidupan kekristenan sudah ditunjukkan oleh Tuhan di perjanjian lama melalui keluarnya bangsa Israel dari Mesir sampai mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, tapi nggak berhenti sampai situ. Tabut Allah itu baru selesai ketika ditaruh di bait Allah di atas Bukit Sion. Maka target kita, home sweet home kita adalah Sion yang baru bersama dengan Tuhan. Tapi kan kita masih di dunia, benar? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga bukan bicara tentang fisik, tapi bicara tentang hati, bicara tentang sukacita, hati yang sukacita, bicara tentang damai sejahtera. Pertanyaannya sekarang, apa yang membuat hatimu sukacita? Apa yang membuat damai sejahteramu? Kalau damai sejahteramu bersama dengan Tuhan, cocok hidupmu di bumi seperti di surga. Tapi Kak, aku tidak berasal dari keluarga yang baik-baik aja. Papa mamaku sering berantem. Konsepnya memang kita pengennya keluarga kita seperti surga. Tapi kalau memang kondisimu Tuhan izinkan ditempatkan di dalam keluarga yang papa mamanya sering berantem, kamu yang harus jadi agen surga, membawa surga di dalam kehidupan keluarganya. Ya dong. Udah papa mama berantem, kamu tambah bejat nakal lagi. Oh enggak,
hidup keluargamu jadi tambah amut-amutan. Tapi ketika kamu mengetahui kebenaran ini, bahwa DNA kita berasal dari surga, Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kita, bahkan Dia selamatkan kita di atas bukit Golgota itu, maka kita sadar bahwa kita sepenuhnya milik Tuhan. Di mana-mana Tuhan tempatkan kita berada, kita harus membawa damai. Sebab Yesus adalah Raja Damai dan kita adalah murid Yesus. Setuju? Kita yang membawa damai. Pak, Ma, cukup. Apa yang bisa aku bantu nih? Supaya papa mama tidak tambah stres. Jangan-jangan mereka berantem karena memang kondisi ekonomi lagi susah. Sudahlah Pak, sudahlah Ma, tidak apa-apa, ini ujian. Apa yang bisa aku lakukan supaya papa mama tidak tambah stres? Nanti papamu akan ngomong, ndak ada nak, yang penting kamu sekolah aja yang rajin, cepat lulus, jadi orang yang benar. Itu yang akan keluar dari mulut papamu. Kalau sudah kayak gitu berarti kamu tahu kan apa yang papamu mau. Ya udah, sekolah aja yang rajin. Tapi aku ndak pinter, minta pertolongan sama Tuhan. Orang yang ndak pinter matematika bukan berarti bodoh. Dia ndak pinter matematika tapi dia pinter musik, hidupnya bisa jadi pemusik. Dia ndak pinter nyanyi tapi dia pinter kimia, bisa jadi ahli kimia. Ndak pinter kimia, pinternya apa? Hobinya ngobrol sama temen. Jangan-jangan gedenya jadi public relation. Salah satu tokoh di dunia, Albert Einstein, pernah ngomong bahwa semua orang pada dasarnya jenius, tapi mengukur kemampuan seekor ikan memanjat pohon akan menjadikan kita bodoh seumur hidup kita. Ya benar, setuju sih. Cari skill apa yang jadi andalanmu, lakukan itu yang berguna. Jangan papa mamanya udah berantem, tiap hari malah sibuk main game online terus. Ya tambah stres papa mama. Nangkep ya sampai di sini ya. Kadang-kadang kita itu pengennya selalu menyalahkan keadaan. Ya karena ya justification namanya, pembenaran. Ya jelas aja hidup dia lebih enak karena papa mamanya rukun, akur, tidak pernah berantem, anak orang kaya. Hidup tidak diukur dari materi. Hidup diukur dari seberapa rasa bersyukurmu terhadap Tuhan, kepada Tuhan. Banyak orang kelihatannya berlimpah berkat, tapi tidak bisa nikmatin berkat. Tapi ada orang yang hidupnya kelihatannya pas-pasan, tapi selalu bersyukur. Maka ada damai sejahtera dan sukacita di dalam hatinya. Setuju? Maka pesan hari ini, home sweet home kita nanti bersama Tuhan di Bukit Sion yang baru. Tapi selagi kita di dunia, selagi kita di bumi masih nginjek tanah, kita juga harus menjadi agen-agen surga untuk membuat home sweet home di mana-mana Tuhan tempatkan kita. Yang sudah kerja jadi pembawa damai di kantormu, kerja yang benar, kerja yang rajin, kerja yang smart, jangan menipu, jangan korupsi. Yang masih sekolah, sekolahlah yang baik, gali potensi dirimu, jangan jadi anak yang bandel, jangan jadi anak yang suka melawan guru. Guru itu untuk diskusi, bukan untuk dilawan. Diskusi dong sama guru. Orang tuamu kan udah bayar mahal ke sekolah. Ya. Jadi ada dua home sweet home yang harus kita bangun. Yang pertama adalah kita bangun home sweet home kita bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan nanti di Bukit Sion yang baru.
Home sweet home yang kedua adalah di mana-mana Tuhan tempatkan kita berada, kita jadi pembawa damai. Kita jadi terang di tengah kegelapan, supaya terang Tuhan bersinar di dalam dirimu, dan orang boleh melihat terang kemuliaan Tuhan, dan orang-orang lain dipertobatkan, mengenal Yesus. Setelah mengenal Yesus, hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga hidupnya berubah sesuai dengan Galatia 5, buah-buah roh yang membawa surga di dalam kehidupan kita, sampai akhirnya di bumi seperti di surga. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas hikmat-Mu, pewahyuan-Mu hari ini, bahwa hidup kami dirancang oleh Tuhan untuk kembali bersama-Mu di Sion yang baru, untuk menjadi milik Allah kembali. Sebab roh kami ini Engkau ingini dengan cemburu, dan kami tahu roh kami adalah milik-Mu. Terima kasih Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu untuk teman-teman yang menonton di rumah, yang mengikuti ibadah ini secara online, bahkan untuk hamba-Mu ini, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga Roh Kudus dapat berkarya di dalam kehidupan kami. Relung-relung di hati kami serahkan untuk Roh Kudus bekerja, sehingga kami bisa menjadi agen surga, pembawa damai, sehingga di bumi seperti di surga, sehingga di mana-mana Tuhan tempatkan kami berada, kami boleh mengalami yang namanya home sweet home. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu yang telah menyerahkan hatinya kepadamu Tuhan, sehingga hidupnya boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita di dalam nama Bapa dan kasih karunia yang melimpah-limpah daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Come